Lembaga Penyiaran Publik Lokal, Radio Publik Kabupaten Sragen, Buana Asri, saluran informasi. Guyub Rukun Bangun Sukowati. Banyak perkara yang tak dapat ku mengerti, mengapakah harus terjadi di dalam kehidupan ini. Satu perkara yang ku simpan dalam hati, tiada satu pun yang terjadi tanpa Allah peduli. Allah mengerti, Allah peduli segala persoalan yang kita hadapi. Salam, selamat pagi para mitra Buana Asri yang diberkati dan dikasihi Tuhan. Selamat berjumpa kembali para mitra sekalian dalam program yang sangat memberkati kita, yaitu Mimbar Agama Kristen di radio kesayangan kita, radionya orang Sragen, Radio Buana Asri. Puji Tuhan, kita ada di dalam kasih, anugerah dan berkat Tuhan. Kesempatan yang sangat baik dan indah untuk kita dapat menerima berkat firman Tuhan bagi kehidupan, agar kita semakin kuat, agar kita memiliki semangat yang penuh untuk menjalani hari-hari dan mengerjakan setiap tugas yang dipercayakan Tuhan kepada kita sekalian. Para mitra yang dikasihi Tuhan, bersama saya Pendeta Timbul Srikati dari Badan Kerjasama Umat Kristen Sragen, kita akan bersama-sama merasakan berkat firman Tuhan untuk kekuatan dan kehidupan kita yang lebih-lebih lagi baik buat kemuliaan nama Tuhan. Perenungan firman Tuhan pada pagi ini berjudul Allah yang turut bekerja dalam segala perkara. Sekali lagi, Allah yang turut bekerja dalam segala perkara. Dalam Roma pasal 8 ayat 28 sampai 30 demikian firman Tuhan. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Sebab semua orang yang dipilihnya dari semula, mereka juga ditentukannya dari semula untuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya, supaya ia, anaknya itu, menjadi yang sulung di antara banyak saudara. Dan mereka yang ditentukannya dari semula, mereka itu juga dipanggilnya. Dan mereka yang dipanggilnya, mereka itu juga dibenarkannya. Dan mereka yang dibenarkannya, mereka itu juga dimuliakannya. Mari kita akan bersama-sama berdoa. Tuhan Allah Bapa kami tahu tidak ada rencana-Mu yang gagal dalam kehidupan kami. Kami percaya Tuhan izinkan sesuatu terjadi, Tuhan juga yang sanggup untuk menyelesaikan. Bahkan Tuhan akan mendatangkan kebaikan-kebaikan di dalam kehidupan kami. Firman Tuhan
pagi hari ini akan terus meneguhkan dan menguatkan kami orang-orang percaya, menguatkan kehidupan kami yang saat ini ada dalam pergumulan, persoalan, dan sedang menghadapi masalah-masalah yang berat dalam hidup kami. Tuhan, firman Tuhan akan meneguhkan iman percaya kami untuk terus berpegang kepada Engkau. Firman Tuhan akan membuat kerohanian kami mengalami pertumbuhan yang dahsyat. Firman Tuhan yang akan kami dengar bersama-sama, Tuhan, akan terus membawa kami untuk semakin mengasihi Tuhan lebih daripada apapun. Nyatakan kebenaran firman-Mu dalam kehidupan kami, Tuhan Yesus. Di dalam nama-Mu kami berdoa. Haleluya. Amin. Para mitra yang dikasihi Tuhan, kehidupan kita itu tidak seperti melewati jalan tol atau kehidupan yang bebas hambatan. Sering kita jumpai dalam kehidupan setiap kita, ada jalan terjal, ada jalan yang berliku, naik dan turun, berbatu, tetapi juga berlubang. Tuhan bisa izinkan jalan menjadi sangat sulit dalam kehidupan saya dan saudara. Banyak perkara yang harus kita hadapi dan harus kita selesaikan. Banyak masalah yang boleh menghadang kita, dan kita juga harus tertantang untuk menyelesaikan. Tidak sedikit perkara yang menghambat laju langkah kehidupan kita, para mitra sekalian. Ada situasi yang rumit dan pelik. Ada situasi yang ruwet, jelimet, dan semrawut bisa saja terjadi dalam hidup kita. Sesuatu yang tidak terduga, yang menyedihkan, juga bisa datang secara tiba-tiba tanpa kita pikirkan. Ada sesuatu yang juga sulit dikendalikan, bisa saja dihadapi oleh banyak orang dan juga termasuk saya dan saudara. Para mitra yang dikasihi Tuhan, sebuah kebenaran yang menghidupkan dan menguatkan dilesatkan bagi kita pagi ini, yaitu bahwa Allah memerintah atas segala sesuatu. Tidak ada sesuatu pun di dunia ini di luar kendali Allah. Allah berkuasa atas segala sesuatu, seperti yang dinyatakan dalam Roma pasal 8 ayat 28. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Kita harus yakin bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu yang terjadi dalam kehidupan kita untuk mendatangkan kebaikan bagi setiap orang yang mengasihi Dia. Ini merupakan jaminan bagi kita yang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus sepenuhnya. Saya ingin mengajak para mitra sekalian pagi ini untuk memperhatikan dengan sungguh apa yang dinyatakan firman Tuhan pada pagi ini. Kita akan mendapatkan kebenaran yang menghidupkan, kebenaran yang mencerahkan hidup kita. Dan bila kebenaran itu kita pegang dengan teguh, kita yakini, maka pasti hidup kita akan dikuatkan dan diberkati. Para mitra, hal pertama yang dinyatakan dalam ayat ini adalah Allah turut bekerja. Sekali lagi, Allah turut bekerja. Apa artinya Allah turut bekerja, para mitra sekalian? Ia ada bersama-sama dengan kita. Ia berada dengan kita. Ia membantu kita. Ia menuntun dan menyelesaikan perkara-perkara yang kita hadapi
sehingga kita boleh menghadapi pertolongan, merasakan pertolongan bagi kehidupan kita. Allah turut bekerja bagi kita bisa berarti bahwa Dia hadir dan tidak berdiam diri. Dia hadir secara aktif dalam hidup kita. Dia Allah yang dinamis, melakukan sesuatu, mengerjakan sesuatu untuk kebaikan para mitra sekalian. Tidak ada sesuatu pun yang lepas dari kegerakannya Allah dalam hidup kita. Karena Allah turut bekerja dalam hidup kita. Para mitra, Allah tidak pernah bekerja dengan memakai jalan pintas. Bagi Allah, proses terlebih penting daripada jawaban doa kita. Seringkali kita segalanya mau cepat selesai dan serba instan. Tetapi Tuhan mau agar kita dapat menjalani prosesnya Tuhan. Karena Tuhan tahu kita akan mampu bila kita percaya dan menyerahkan kepada tangan kasih kuasa Tuhan. Ada banyak contoh di dalam Alkitab, orang-orang yang hidup dalam proses dan bukan serba cepat atau instan. Para mitra sekalian, Musa mungkin ingin cepat menjadi seorang pemimpin, tetapi apa yang terjadi untuk dia menjadi seorang pemimpin yang besar, yang sukses, yang berhasil, yang luar biasa? Tuhan harus membawa dia ke padang gurun selama 40 tahun untuk memimpin bangsa Israel yang tegar tengkuk itu. Dan dari sinilah kita melihat bagaimana Tuhan mempersiapkan Musa selama 40 tahun. Dan itulah cara Tuhan bekerja dalam hidup kita, agar kita bisa menjalani prosesnya, sehingga kita akan menjadi orang-orang yang berkemenangan di dalam Tuhan. Bagian kedua dari perkara ini adalah Allah mau memakai setiap potensi yang kita miliki ketika Tuhan bekerja dalam hidup kita. Tuhan mau memakai setiap potensi yang ada pada kita, para mitra sekalian. Tuhan tidak pernah memberikan yang terbaik kepada orang yang malas-malas dan tidak mau bekerja. Dia mau yang enak saja. Jangan bermimpi bahwa Tuhan mau mengerjakan yang terbaik bagi masa depan kita jika saya dan para mitra hanya mungkin tidur atau malas dan bersantai-santai dalam kehidupan. Tuhan menghendaki kita ada usaha yang harus kita lakukan. Harus memberikan, memakai potensi yang ada pada kita. Pertolongan yang daripada Tuhan ketika Tuhan bekerja harus kita responi dengan cara kita menyerahkan potensi kita untuk dipakai oleh Tuhan. Bakat dan kemampuan kita serahkan kepada Tuhan. Para mitra, di bagian yang ketiga dari bagaimana Tuhan bekerja dalam kehidupan kita adalah Allah bekerja, dikatakan Allah bekerja dalam segala sesuatu. Oh haleluya, puji Tuhan, bahwa Allah sanggup bekerja dalam segala sesuatu. Segala sesuatu itu berarti segala perkara, para mitra sekalian. Berarti di situ ada perkara yang baik, tetapi juga ada perkara yang dianggap orang sebagai perkara yang buruk.
kuasa dan kemurahannya bisa terjadi dalam semua situasi yang ada dalam hidup kita. Dia bisa memberikan pelajaran-pelajaran yang penting dalam berbagai peristiwa. Dan saudara tahu, para mitra tahu, tidak ada nakoda, kapal yang handal tanpa melewati badai dan ombak yang besar, saudaraku. Tidak ada juara sejati tanpa adanya halang rintang yang dihadapi. Jadi Tuhan bekerja dalam segala sesuatu, dalam kondisi yang sulit dalam hidup kita, dalam perkara-perkara yang dianggap buruk atau kecelakaan, saudara-saudara, para mitra sekalian. Dan segala perkara itu berarti dia bekerja saat kita merasa tidak mampu. Ketika kita menjadi lelah, ketika kita menjadi lemah dalam kehidupan oleh karena perkara yang kita tanggung. Tetapi dia bekerja saat kita merasa tidak mampu, seperti yang dikatakan oleh Paulus. Di dalam kelemahan kulah kuasa Tuhan menjadi sempurna dalam kehidupan. Segala perkara berarti bahwa semua perkara, tidak ada sesuatu yang tertinggal. Bahwa Tuhan bisa mengerjakan perkara-perkara yang sulit, yang luar biasa dalam hidup kita, yang membuat kita menjadi lemah, untuk perkara-perkara yang membuat kita mengalami kebaikan-kebaikan di dalam Tuhan Yesus. Para mitra sekalian, jadi hal yang pertama dari ayat ini, bagaimana Tuhan bekerja di dalam kehidupan kita, adalah bagaimana kita siap untuk dipakai oleh Tuhan melalui potensi kita. Dia bekerja di dalam segala sesuatu, dan dia tidak memakai jalan pintas, tetapi melalui proses bagi kehidupan kita. Roma 8 ayat 28, bagaimana Allah turut bekerja dalam segala sesuatu. Ayat tadi berkata untuk mendatangkan kebaikan. Itulah kebenaran yang kedua. Tuhan bekerja, turut bekerja dalam kehidupan kita untuk mendatangkan kebaikan bagi kita. Tuhan adalah sang perancang yang agung bagi hidup kita. Dia merancangkan kebaikan seperti yang dinyatakan dalam Yeremia pasal 29 ayat 11. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan yang ada padaku mengenai kamu, demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Tuhan sanggup merancangkan hal baik dari peristiwa-peristiwa yang dianggap buruk. Yusuf berpengalaman dengan hal ini. Dia percaya sekalipun manusia mereka-rekakan keburukan, kejahatan, menghambat laju kehidupan bagi dia, tetapi dia percaya bahwa Allah mereka-rekakan yang baik bagi Yesus. Puji nama Tuhan. Haleluya. Para mitra sekalian, ada seseorang yang hendak berpergian. Dia memiliki urusan yang sangat gawat, yang sangat penting, saudaraku. Lalu dia mengambil bis umum. Dia menggunakan bis umum untuk pergi ke suatu tempat untuk satu hal yang penting itu, saudaraku. Tetapi apa yang terjadi setelah berjalan
beberapa waktu bis ini mogok, saudaraku. Jadi dia merasa gelisah. Dia berpikir pasti urusannya akan gagal. Pasti semua akan menjadi hancur urusannya. Dan dia mungkin merasa, bagaimana ini? Saya harus mencapai tujuan dengan tepat waktu, tetapi kenapa bis ini harus mogok, harus berhenti? Saudara-saudara, ternyata dia baru tahu setelah kemudian ada berita, ternyata di depan sana pada menit yang sama pada waktu itu terjadi kecelakaan besar, sehingga banyak orang yang meninggal. Sebuah kecelakaan beruntun yang besar dan merenggut banyak jiwa, saudara. Orang ini tersadarkan bahwa sekalipun bis yang dia naiki mogok dan mungkin urusannya tidak selesai, dan dia merasa bahwa ini merupakan perkara yang buruk dalam kehidupannya, tetapi ada kabar baik yang Tuhan sedang kerjakan, sehingga dia terlepas dari kecelakaan besar, kecelakaan yang membawa maut banyak orang. Haleluya, saudaraku. Seringkali saya dan saudara berpikir ada perkara-perkara yang buruk dalam hidup kita. Kenapa itu terjadi dalam hidup kita? Tetapi mari kita pandang Tuhan, bahwa Tuhan sesungguhnya sedang mengerjakan sesuatu perkara yang baik, yang menyelamatkan kita dari perkara yang lebih buruk lagi. Para mitra sekalian, Tuhan mau menyatakan sesuatu yang luar biasa. Di saat mengalami bis yang macet, yang mogok itu, Tuhan sesungguhnya ingin menyelamatkan dia dari kecelakaan maut yang ada. Dahsyatnya Tuhan kita, Dia merancangkan hal baik bagi saya dan saudara. Lalu sebuah pertanyaan adalah, kepada siapakah Allah turut bekerja untuk mendatangkan kebaikan itu, saudara? Firman Tuhan berkata, kepada orang yang mengasihi Tuhan. Jadi kepada siapa Allah turut bekerja untuk mendatangkan kebaikan? Yaitu kepada orang yang mengasihi Tuhan, kata firman Tuhan. Di saat persoalan hidup datang dalam hidup kita, entah itu menyangkut keluarga, menyangkut usaha atau bisnis, menyangkut keuangan atau perekonomian, pekerjaan, ataupun juga pelayanan yang kita hadapi. Pertama, apa yang menjadi respon kita kepada Tuhan? Apakah kita tetap mengasihi Dia? Mungkin seringkali kita marah, diam, putus asa, atau hidup dengan malas, tidak lagi mau bekerja, tidak lagi mau berdoa. Kita mulai tidak percaya. Disinilah kita dilihat kehidupan kita, hati kita. Apakah kita tetap setia dan percaya kepada Tuhan yang tidak pernah meninggalkan kita di saat semuanya diizinkan terjadi dalam hidup kita? Maka kepada siapakah Allah turut bekerja? Yaitu kepada orang yang mengasihi Tuhan. Para mitra sekalian, oleh karena itu, baiklah hidup kita adalah hidup yang tetap mengasihi Tuhan dalam keadaan apapun. Kasih yang dibuktikan kepada Tuhan. Kita tetap setia, tetap percaya bahwa Tuhan tidak akan pernah meninggalkan kita. Dihiasi hati dengan syukur, memuji Tuhan, dan percaya sepenuhnya kepada Tuhan. Lalu kepada siapakah Allah turut bekerja?
selain kepada orang-orang yang mengasihi Tuhan. Firman Tuhan berkata, kepada orang yang terpanggil sesuai dengan rencananya. Sekali lagi, kepada siapakah Allah turut bekerja selain kepada orang yang mengasihi Tuhan, yaitu kepada mereka yang terpanggil sesuai dengan rencananya. Orang yang hidup dalam rencana Tuhan adalah orang yang tidak akan pernah goyah, sekalipun mungkin dia menghadapi tantangan dalam bisnisnya, dalam usahanya, atau dikatakan hancur, atau dikatakan gagal, ataupun sekalipun persoalan rumah tangga tidak kunjung selesai, atau pelayanan yang tidak ada perubahan, tetapi dia tetap percaya dan tetap menjalani dengan iman, bukan menjauhkan diri dari Tuhan dan pelayanan. Dia tetap akan berusaha dan tetap bekerja, karena dia percaya bahwa Tuhan sanggup mengubah keadaan ini menjadi sesuatu yang baik, karena segala sesuatunya bekerja bersama-sama untuk mendatangkan kebaikan bagi kita. Karena itu yakinilah bahwa Allah turut bekerja untuk mendatangkan kebaikan bagi kita. Kepada siapakah Allah turut bekerja? Kepada orang yang mengasihi Tuhan dan kepada mereka yang terpanggil, yang mantap hati, yang memiliki iman, yang terpanggil sesuai dengan rencananya. Haleluya, puji Tuhan. Para mitra sekalian, pada akhirnya percayalah bahwa Tuhan Yesus akan turut bekerja dalam kehidupan para mitra sekalian dalam segala perkara. Yang kedua, percayalah bahwa Tuhan Yesus sanggup mendatangkan kebaikan dalam kehidupan para mitra sekalian, asal para mitra harus mengasihi Dia dengan sungguh dan tidak goyah dalam keadaan apapun. Kiranya Tuhan melimpahkan kasih karunia-Nya kepada para mitra sekalian yang saat ini mendengar program ini. Tuhan baik kepada saudara. Tuhan akan bekerja di dalam kehidupan saudara dan akan mendatangkan kebaikan dalam kehidupan saudara-saudara, para mitra sekalian. Kita akan berdoa. Tuhan, kami berterima kasih karena kebenaran firman Tuhan, bahwa Allah turut bekerja dalam kehidupan kami, orang-orang yang mengasihi Tuhan. Kepada kami yang mantap dalam panggilan, yang terpanggil sesuai dengan rencana. Terima kasih Tuhan bahwa Engkau akan mendatangkan kebaikan bagi kami. Saat kami sedang merasa bahwa hidup kami penuh dengan persoalan, kami percaya, kami memandang Tuhan bahwa di depan sana Tuhan sedang mempersiapkan, mengerjakan kebaikan bagi kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, saat ini kami hamba-Mu berdoa bagi setiap pribadi, para mitra yang mendengar program ini dan semua sahabat-sahabat yang mendengar dimanapun ada yang mendengar program ini. Biarlah tangan kasih Tuhan memberkati mereka, menyediakan pertolongan, bekerja dalam hidup mereka, tidak akan meninggalkan mereka, tetapi akan menambahkan keberkatan dan kebaikan dalam kehidupan mereka. Terima kasih Tuhan, kami percaya janji-Mu, kami percaya kuasa dan kemurahan-Mu dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya, puji Tuhan. Amin. Terima kasih para mitra sekalian.
Tuhan Yesus memberkati. Lembaga Penyiaran Publik Lokal, Radio Publik Kabupaten Sragen, Buana Asri, saluran informasi. Guyub Rukun Bangun Sukowati.